Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Farski dengan NIM 40224129 dari kelas PGSD 3 semester 4. Nah, di sini pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan media pembelajaran IPS yang berupa permainan monopoli edukatif dengan materi Aku bagian dari masyarakat, pimpinan daerah, dan tugas pimpinan daerah. Untuk siswa kelas 3 sekolah dasar. Nah, tujuan dari pembelajaran ini tuh meliputi ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Pada kognitif, siswa itu mampu menyebutkan urutan pimpinan daerah mulai dari RT sampai dengan gubernur, serta mengetahui tugas-tugasnya dari masing-masing pimpinan daerah. Pada aspek afektif itu, siswa mampu menunjukkan rasa ingin tahu, percaya diri, disiplin, dan aktif selama mengikuti pembelajaran IPS. Pada aspek psikomotor ini, siswa itu mampu memainkan media monopoli edukatif ini dengan baik, terus menjawab pertanyaan sesuai dengan materi pembelajaran pada saat itu. Materi ini membahas tentang pimpinan daerah dan tugas pimpinan daerah. Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat beberapa pimpinan daerah, mulai dari RT, RW, kepala desa, camat, bupati, dan gubernur. Setiap pimpinan daerah ini kan memiliki tugas masing-masing dalam membantu masyarakat sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Contohnya, ketua RT ini membantu mengurus warga di lingkungan rumah. Kepala desa memimpin wilayah desa. Camat memimpin wilayah kecamatan. Terus bupati memimpin wilayah kabupaten dan gubernur ini memimpin wilayah provinsi. Untuk membantu siswa memahami materi ini dengan lebih menyenangkan, saya ini menggunakan media pembelajaran berupa permainan monopoli edukatif. Nah, di sini ada papan monopoli edukatif. Di sini untuk memainkannya. Terus di sini juga saya menggunakan dadu. Dadu ini digunakan untuk mengetahui langkah pemainnya itu berapa. Nah, di sini juga ada menggunakan pion. Pion ini agar mengetahui bahwa ini itu punya pemain si A misalnya contohnya. Dan ada juga kartu pertanyaan untuk dijawab oleh si pemain ini. Dan kartu pertanyaan ini tentang pemimpin daerah dan tugas pemimpin daerah. Terus juga ada bonus-bonusnya dan tantangan-tantangan yang harus dilakukan oleh seorang pemain. Berikut ini adalah demonstrasi penggunaan media pembelajaran monopoli ini. Jangan lupa ditonton. Jadi pada media ini tuh terdapat beberapa kotak ya teman-teman, seperti ada gambar kotak RT, ada RW, terus ada ini itu kepala desa, terus ada bupati, ada camat, ada gubernur, terus ada tantangan-tantangan, terus ada bonus, dan ada juga ini soal tantangan, dan ada soal bonus, dan ini pertanyaan yang harus dijawab sama teman-teman. Dan ini juga dadu yang digunakan itu untuk melempar untuk mendapatkan nilainya itu berapa. Dan ini di sini ada pion. Pion itu kayak menunjukkan bahwa ini punya si A atau punya si B, kayak gitu ya teman-teman. Selanjutnya saya akan mencoba memainkan media pembelajaran ini ya. Misalnya pemain pertama ini, misalnya ini pemain pertama namanya si A.
Nah, ini pemain kedua namanya si B. Terus pemain pertama itu melemparkan dadunya. Ini dadunya teman-teman. Jadi kayak gini. Terus dilempar dapat angka 4. Nah, berarti si A itu harus menjalankan pionnya sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Nah, berhenti di sini berarti ini si A itu harus menjawab pertanyaan. Nah, berarti ambil pertanyaannya itu di sini. Nih, misalkan pertanyaannya apa ya? Coba. Nih, pertanyaannya itu dibacakan dulu ya, teman-teman. Pertanyaannya, coba urutkan pimpinan daerah dari yang terkecil hingga yang terbesar. Apa ya kira-kira ya? Lalu si A itu menjawab, pimpinan daerah, apabila bisa menjawab, si A itu harus menjawab. Pimpinan daerah dari yang terkecil hingga yang terbesar itu, yang pertama itu ada ketua RT, yang kedua itu ada ketua RW, yang ketiga ada kepala desa atau lurah, yang keempat itu ada camat, yang kelima ada bupati, dan yang keenam ada gubernur. Nah, setelah si A itu bisa menjawab, jawabannya betul nggak teman-teman? Betul. Kalau betul berarti si A itu maju 1 langkah sini dan menunggu gilirannya, nanti bergantian dengan teman yang satunya. Misalkan ini si B ini juga main. Misalkan si B melempar dadunya mana ya? Dadunya ini. Misalkan si B ini melempar dadunya ya, teman-teman. Jadi dadunya dilempar lagi. Wah, si B mendapatkan angka 2. Nah, si B ini harus berjalan 2 langkah. 1, 2. Nah, si B juga mendapatkan pertanyaan. Harus ambil pertanyaan. Gini, teman-teman. Ambil pertanyaan, misalkan siapa pimpinan wilayah provinsi? Lalu misalnya ini pertanyaannya ya, provinsi. Nah, lalu siapa ya? Terus si B itu ternyata tidak bisa menjawab, atau si B itu menjawabnya salah. Misalnya pimpinan provinsi itu adalah camat. Betul nggak teman-teman? Ternyata salah. Maka si B ini harus mengambil kartu tantangan. Nah, di sini ada kartu tantangannya, teman-teman. Diambil kartu tantangannya. Tantangannya itu adalah si B, misalkan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, si B itu harus menyanyikan lagu Garuda Pancasila, gitu ya teman-teman. Terus misalkan nyanyi Garuda Pancasila, aku mendukungmu, patriot proklamasi setiap program untukmu, hiba di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, tepuk tangan. Terus tapi si B ini tetap di sini, di yang kedua, tidak maju ataupun ke belakang. Walaupun si B ini tidak bisa menjawab, tapi si B tetap di sini. Ya, terus yang ketiga kita main lagi ya teman-teman. Misalkan si A mendapatkan misalkan 6. Jatuhnya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka si A ini kan harus kalau 6 itu kan biasanya 2 kali ya. Jadi ini kita itu kayak melemparnya 2 kali saja ya. Kalau itu mendapatkan bonus itu harus melempar lagi. Melemparkan 2. Nah, 2 berarti kan udah finish ya teman-teman. 1, 2. Nah, berarti permainannya ini sudah selesai. Berarti yang menang itu kan berarti si A ya teman-teman. Terus apabila misalkan misalkan ini si B tadi misalkan melempar dadu lagi, terus mendapatkan 1, 2, 3, 4. Nah, berhenti di bonus. Maka si B itu harus mengambil kartu bonusnya ini. Misalkan bonusnya ini mendapatkan apa ya, kira-kira diambil. Misalkan diambil, selamat Anda mendapatkan kesempatan maju 2 pion. Berarti maju 2 pion, 1, 2. Terus kartunya itu bisa ditaruh di sampingnya gitu, di sini juga nggak apa-apa. Itu ya teman-teman. Jadi cara permainannya itu seperti itu. Apabila tidak mendapatkan tidak sampai garis finish juga tidak apa-apa, karena efisiensi waktu gitu ya. Jadi kalau sampai sini juga nggak apa-apa, kalau sampai sini juga nggak apa-apa, tapi lebih baik itu sampai ke garis finish. Begitu cara memainkannya ya teman-teman. Bye bye, terima kasih sudah menonton video cara menggunakan media monopoli edukatif. Semoga dapat bermanfaat karena ini sangat seru sekali teman-teman, tidak membosankan. Berdasarkan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan dengan menggunakan permainan edukatif yang berupa monopoli ini dapat membantu siswa untuk memahami materi tentang pimpinan daerah dan tugas pimpinan daerah dengan lebih mudah dan menyenangkan. Melalui permainan ini siswa dapat belajar
sambil bermain sehingga pembelajaran ini menjadi lebih aktif dan tidak membosankan. Dari kegiatan ini saya menyadari bahwa penggunaan media pembelajaran yang menarik dapat meningkatkan semangat dan antusias siswa pada saat belajar. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.